sih. Mungkin kita bikin 4,9 dong. Kita nggak lebih. Saya kalau bilang satu lagu, jangan salahin kalau tiba-tiba jadi 73 menit gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik surgawi, musik surgawi. Jadi ini pasti ahli-ahli surga. Yang kalau tidak ada, Anda semuanya bisa memintanya. Jadi teman-teman, saya kepengen semuanya sekarang mulai husuk hati. Tadi sudah husuk pikiran. Yang lain-lain mau nggak dapat. Kita harus tata lagi ini sedikit-sedikit. Saya rapat-rapat yang belum punya duduk ini dirapetin. Kalau ada koran-koran diambil saja biar kita. Pokoknya jangan sampai ada ruang kosong biar tidak ada jin atau setan yang duduk di situ. Gitu. Ya kan, walaupun kita tahu kenduri cinta selalu dihadiri oleh mereka-mereka. Ya, tetapi biar mereka yang paling belakang lah karena pendengarannya lebih bagus. Ngomong jin, ngomong setan, tapi setan tahu masa depan karena mereka pernah hadir di ruang yang berbeda, apalagi yang lain, dan kita menatapnya dengan cara berbeda. Tapi saya yakin Anda semua yang hadir di sini sedang menapaki satu kepastian di mana masa depan Anda pasti lebih baik dari sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan Anda pasti akan lebih baik, dan kita tata supaya benar-benar jadi baik itu. Di tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir Ustadz Nur Somad Kambah. Kami juga guru kita Canon, monggo dengan hormat hadir di tengah-tengah kami. Ada Sabrang, sudah alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Oh ya, ada Mas Koko Raharjo dari tadi sudah ada di sini, monggo. Ustadz Nur Somad, Mas Sabrang. Ini tatanya biar begini, kalau kayak kita kangen-kangen nanti 2 jam ke depan kita ngejes lagi biar agak sumringah. Tidak ada bedanya hujan, panas, dingin, hangat. Kita semuanya menikmati itu dengan penuh cinta, insya Allah. Cak Buji ada hadir di tengah-tengah kita, monggo. Cak Buji, kita longgohan yang masih agak di belakang, mohon biar agak. Mas kalau bisa agak rapat mas, kita biar agak berjarak. Dirapetin aja. Kotor-kotor itu suci semua, itu nggak apa-apa. Nggak, kalau cuma kotor-kotor tanah itu, daripada Anda sholat di atas sajadah hasil Anda nyolong, mending Anda sholat di ubin yang jadi Anda yakinilah itu akan sampai ke surga. Gitu. Jadi Anda beli baju koko yang mahal sekalipun, kalau itu hasil korupsi, insya Allah tidak akan sampai surga. Jadi tanah itu didudukin aja, apalagi banyunya. Kalau anda masuk neraka, pasti yang Anda rindukan banyu itu. Makanya didudukin saja, ya kan? Tapi insya Allah karena Anda sudah menduduki banyunya itu, di neraka juga agak adem gitu ya. Tapi saya nggak mau survei ke sana. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda survei ke neraka duluan. Nanti adem apa tidak Anda bisa buktikan, gitu ya. Jadi contohnya agak rapat-rapat. Pokoknya saling nempel karena masing-masing di sini ada energi positif yang kalau kita berdempetan itu insya Allah menular. Yang negatif-negatif mencar ke belakang-belakang sana. Dan kenduri cinta ini Masya Allah, kalau Anda tahu yang tidak kelihatan ini, Anda makanya akan mengalami satu kegembiraan yang sangat luar biasa. Gitu. Dan Anda tahu masa depan Indonesia, masa depan kita semuanya pasti lebih baik. Saya Ustadz Nur Somad, Mas Toto dan Sabrang. Iya, memang saya
pengennya nyebut apa kiai, tapi di sini kan jarang-jarang kiai ya. Yang ustadz yang di sini ya. Di sini jazzer. Ini jazzer ya kan. Jadi jazzer jazzer Sabrang. Kasih instrumennya dong mas. Kasih instrumennya apa? Gitu. Ya gitu kan. Jadi kita akan memulai, saya pikir ini instrumen pertama, kita harus memulai, nanti akan nge-jazz bareng ya kan, dengan alat yang berbeda. Kalau tadi menggunakan ini gitar, ada drum, sekarang kita nge-jazz dengan cara yang berbeda. Dan pasti lebih sama indahnya dengan yang tadi, dan Anda pasti akan menikmatinya karena pikiran Anda sudah pada ruang keindahan-keindahan itu. Saya mulai dari jazzer pertama, ya kan? Monggo, Mas Jazzer Nur Samad Kambah. Tepuk tangan. Asik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita sangat bersyukur pada malam hari ini dengan hujan gerimis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat hidayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas bahwa walaupun tertimpa hujan, tapi jelas bahwa pengajian itu adalah dilindungi oleh sayap-sayap malaikat, karena itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, majtama'a qaumun di majlisin yuzkaru fihi ismullah illa haffat alaihimul malaikah. Jadi kalau ada orang-orang berkumpul terus di situ disebutkan atau dianjurkan atau di mana Allah diperkenalkan untuk dicintai dan untuk disenangi, maka di situ akan dilindungi oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya sebentar saja karena sebagai pendahuluan dari uraian nanti yang akan disampaikan oleh terutama Mas Sabrang dan atau Gus mungkin ya. Gezer ya. Gezer. Ya. Gezer itu ya. Yang paling bagus di Gezer itu kan karena dia ya. Ini sok tahu ya. Katanya itu harus ngawur gitu ya. Artinya iya, artinya kan iya, ngawur dan benar. Artinya thinking out box. Jadi dia udah enggak. Jadi biasa kalau dalam ilmu persilatan itu sudah mencapai derajat suhu. Suhu itu artinya kalau bersilat seperti dewa mabuk. Jadi sudah enggak terikat oleh pola teori tertentu. Itu namanya kalau sudah mencapai suhu. Dalam keahlian berolahraga pun demikian. Gitu. Jadi kalau sudah mencapai tahap ada internalisasi, ada eksternalisasi, dan ada aktualisasi. Jadi kalau sudah mencapai saat aktualisasi dalam epistemologi filsafat itu seseorang melakukan sesuatu sudah di luar dari pola yang lama ada. Misalnya kalau diajari teori bulu tangkis lah misalnya, atau teori olahraga apa saja, kalau masih dalam taraf internalisasi itu masih hafal-hafal gitu. Jadi kalau serangannya dari kanan itu harus mikir dulu, ya kan? Kiri ditangkis dari kiri, apa ditangkis dengan pukulan apa, itu masih dalam berpikir seperti itu, sehingga kalau masih masa awal itu belum mencapai keahliannya. Dalam agama pun demikian. Kalau orang mencapai taraf ijtihad, itu apapun yang dilakukan itu sudah
masuk dalam kategori agama. Gitu. Jadi dia sudah di luar dari pola-pola hafalan-hafalan gitu. Misalnya kalau dalam tauhid, kalau yang kelas-kelas melati kelas-kelas yang kalau kelas-kelas melati itu biasanya masih tauhidnya itu masih hafal-hafal. Ya, misalnya bahwa Tuhan itu ya sifat 20 gitu ya. Allah maujud, Allah sami'un alim dan semacamnya. Itu menghafal-hafal ya. Tapi kalau sudah kelas atas, kelas jazz gitu, tauhid itu sudah menyatu dengan dirinya gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu adalah Allah gitu. Nah, jadi refleksinya jelas gitu. Responnya cepat gitu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum gitu. Ini ayat nih ya. Pakai dalil gitu. Ayo, jadi sudah responsifnya tinggi tauhidnya gitu ya. Maka tingkat istihadnya itu sudah sangat tinggi. Nah, sekarang saya peringkas kalau mau melukis masa depan itu ada beberapa hal yang kita harus pikirkan. Yang pertama, yang melukis itu yang nggak sembarangan, Pak. Karena tentu orang yang mempunyai potensi melukis ya harus punya keahlian, punya pandangan, punya perspektif, punya tujuan dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita bisa membatasi skupnya di mana gitu, skup sendiri-sendiri, skup keluarga, skup lingkungan, masyarakat, negara, bangsa dan seterusnya. Jadi untuk melukis masa depan, ya itu harus melihat skupnya seperti itu. Nah, yang paling prinsip bagi saya sebenarnya dalam melukis masa depan itu adalah pertanyaan, gitu. Apakah kalau kita melukis itu sudah ada acuannya, sehingga kita itu hanya sekedar mewarnai, ya, gitu loh. Jadi misalkan kalau sekarang mau melukis masa depan Indonesia, apakah lukisan kita itu sudah ada acuannya? Kita itu tinggal seperti taman kanak-kanak mewarnai, gitu. Atau memang kita bisa dalam melukis masa depan itu bisa membuat kanvas sendiri, membuat pola sendiri, membuat bahan dan segala macam sendiri, sehingga yang lahir itu memang betul-betul berasal dari kita, beranjak dari kita, dan memang untuk kita. Nah, itu yang paling penting di dalam mempersiapkan diri di dalam melukis masa depan. Terakhir, peran agama, ya. Nah, ini karena orang-orang Indonesia ini kan repotnya karena orang beragama semua. Itu kan repotnya, karena kalau misalkan Indonesia ini ateis semua seperti apa di Eropa, jadi tidak perlu amat itu agama, maka itu kan settingnya berbeda gitu. Nah, yang penting itu adalah bahwa agama itu harus mempunyai peran yang positif dan aktif di dalam mendorong Anda untuk melukis masa depan yang Anda inginkan itu gitu. Bagi saya, agama yang tidak memberikan inspirasi itu tidak perlu. Jadi karena pada dasarnya agama diturunkan oleh Tuhan, pertama itu kan supaya dia menjadi manual gitu, menjadi petunjuk, menjadi inspirator bagi diri Anda untuk bergerak dalam konteks apa yang Anda percayai itu, gitu lah maksud saya. Jadi kalau kita beragama itu kan kita percaya kepada adanya Tuhan, dan kita menginginkan supaya Tuhan itu mau menunjuki kita pada jalan itu, gitu loh. Ya, tapi kalau kita hanya sekedar bahwa
agama itu hanya sekedar klaim gitu, klaim aku Muslim, aku Kristen, aku Katolik, aku Buddha, aku Hindu, hanya sampai di situ toh. Tapi agama itu tidak memberikan inspirasi untuk mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri Anda dan untuk orang lain, maka itu percuma menurut saya. Nah, ini pernyataan nanti teman-teman supaya nanti jangan sampai saya diserang nih. Ya, kalau menurut saya Indonesia nggak perlu agama kalau agama itu nggak membawa orang Indonesia berubah menjadi bangsa yang terbaik. Ini di sini kumpul agama terbesar di dunia yang ada di Indonesia ini, tapi kok membuat orang-orang Indonesia itu statis, gitu. Nggak membuat orang Indonesia itu menjadi menyala gitu, untuk menjadi pemimpin dunia, untuk menguasai dunia dan seterusnya. Padahal Indonesia itu negara yang paling kaya dari segi sumber daya alam, dari segi sumber daya manusia sebenarnya. Karena orang Indonesia itu pintar, cuman nggak ngerti aja. Jadi mestinya agama ini, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu harus mempunyai kekuatan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terdepan gitu. Kalau agama itu hanya untuk menarik-narik bangsa Indonesia ini untuk mengajarkan supaya berdiam di tempat menjadi hamba dari seluruh dunia yang lain, itu percuma, kata Marx dan Lenin. Agama itu menjadi racun jadinya gitu. Jadi agama itu harus hidup dan harus memberikan. Kalau agama Islam terutama ini tidak mendorong bangsa Muslim Indonesia ini yang mayoritas untuk menjadi bangsa yang maju, percuma menurut saya. Karena kalau mau melihat kembali bagaimana proses Islam itu terbentuk melalui sejarah Nabi Muhammad, itu kan perubahan yang luar biasa, itu kan sangat revolusioner gitu. Kenapa umat Islam menjadi sangat statis? Nah, ini ada yang pasti yang keliru. Yang kelirunya itu kan pada tidur, kan tidak pernah ke Maya untuk coba bisa melukis masa depan gitu ya. Agama menjadi statis karena dia sejak dari dulu itu hanya kelasnya kelas melati, nggak bisa ngejazz gitu ya, nggak bisa ngejazz itu kalau dalam bahasa kami ijtihadnya gitu. Jadi dia mencapai derajat ijtihad. Jadi semua orang bisa mujtahid dalam tertentu gitu. Jadi tidak bisa ditutup. Mengapa Islam yang tidak menjadi inspirator? Karena tidak mau ijtihad. Ya kan, padahal kalau dia ijtihad di situ ada dinamika yang sangat luar biasa dari yang bisa idealisme yang bisa ditanamkan oleh Islam sendiri. Ini sebagai pengantar dari saya, dan nanti kalau ada diskusi bolehlah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bulan Juni ini bulannya lahirnya para pemimpin. Jadi gini, kalau kita bicara masa depan itu kan berarti ada titik keberangkatan, ada titik tujuan, ya kan? Kalau fisik itu umpamanya bus, itu kan titik keberangkatan dari terminal 1 menuju tujuan bisa sampai karena ada yang namanya sopir. Jadi kalau kapal dari titik keberangkatan ke titik masa depan itu bisa efektif sampai itu karena punya yang disebut dengan nahkoda gitu. Kalau musik gitu, orkestra itu bisa titik dari kumpulan gitar-gitar sampai pemain-pemain itu bisa menjadi satu sampai masa depan karena ada namanya konduktor, ya kan? Nah kalau di jazz ini nggak perlu konduktor karena masing-masing itu adalah pemimpin, masing-masing itu adalah konduktor. Kalau Bang Ben tadi itu adalah jazz itu musik yang mendengarkan ya, bermain sambil mendengar. Kalau bahasa beliau, kita ini orang-orang jazzer itu orang-orang yang beristihad pada wilayahnya masing-masing, umpamanya seperti itu. Nah tadi negara, kapal, ya kalau sambal, bawang-bawang pemimpinnya adalah koki, umpamanya tukang ngulek gitu. Nah negara tentu adalah presiden. Nah Indonesia ini punya sejarahnya. Jadi
raja atau presiden pertama itu lahir 6 Juni. Maka pangerannya adalah 8 Juni. Maka lahirlah yang presiden kedua itu Pak Harto yang lahirnya 8 Juni. Nah harusnya pangerannya adalah yang lahir tanggal 10 Juni gitu. Jadi saya kadang-kadang cuma sekarang ini kan presidennya belum yang 10 Juni, jadi akan kacau terus sampai nanti ketemu presiden yang lahirnya 10 Juni. Itu akan sampai gitu kan. Nah ini ya Juni ya. Jadi ini memang bulannya para pemimpin. Tapi gini teman-teman, jadi saya kepengen tadi mau ngomong apa ya? Itu lupa ya kan. Jadi saya itu kalau ingat Mas Sabrang itu ingatnya Pangeran Sabrang Lor. Saya nggak tahu bapaknya dulu membuat nama itu ada hubungannya dengan Pangeran Sabrang Lor apa tidak. Tetapi setidaknya namanya Sabrang Mawar Damar Panolo. Jadi biar beliau sendiri yang menerangkan. Monggo Mas Jezer Pangeran Sabrang Mawar Damar Panolo. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat judulnya melukis masa depan. Saya ketika membaca itu yang saya cari adalah apa yang kira-kira masa depan yang semua dari kita inginkan. Terus saya mikir kalau masa depan tentang negara pasti konsepnya macam-macam. Ada yang pengen begini, ada yang pengen begini, ada yang pengen begini. Kalau misalnya saya mengatakan masa depan yang semua diinginkan oleh semua orang yang ada di sini, insya Allah adalah surga, kira-kira benar nggak? Masa depannya nanti di surga gitu. Nah, saya pengen ngomong sedikit tentang surga itulah. Surga ini bahasa Inggrisnya apa ya? Heaven. Terus apa lagi selain heaven? Paradise. Heaven, Paradise. Tulisannya begini. Heaven kalau Paradise. Oke. Sepertinya apa namanya? Ini kok rada familiar di kuping Paradise. Kalau dijawab kata para itu apa sih artinya? Hah? Sesuatu yang tinggi setahu saya, yang tertinggi. Kalau perempuan berarti para empu. Perempuan kan dari kata para empu, perempuan jadi ditinggikan, empu karena para empu, jadi empu yang tertinggi, empu yang tinggi. Nah, jadi kalau ada program emansipasi wanita di sini itu agak absurd juga karena kita sudah meletakkan wanita begitu tingginya sehingga disebut perempuan. Nah ini kalau surga ini kalau dari asal katanya adalah paradise, jadi sepertinya kok nyambung sama para desa, desa yang tertinggi. Nah sekarang ketika itu artinya tuh, nggak salah ya apa kok? Awal istihad tuh, desa itu bebas. Para desa yang tinggi. Dan kira-kira surga seperti apa ya? Kalau dari informasi itu tinggal melihat desa itu seperti apa. Desa itu di mana orangnya masih peduli sama tetangga. Kalau ada yang rumahnya ambruk, bareng-bareng sedesa gotong royong bangun. Masih ada gugur gunung, masih ada bareng-bareng membersihkan apa namanya, selokan, parit ya semuanya. Masih ada rembuk desa di mana sama-sama memikirkan masa depan. Jadi nomor satu kebersamaan. Nah, saya cuma di sini singkat saja pengen mengajak sebelum masuk masa depan di surga, di para desa yang tinggi itu, mari kita melukis surga di sini. Jadi kita melukis desa di sini. Mari bergandengan satu dengan yang lain, bersikap seperti di desa, saling membantu, jangan gampang tega, ya sering rembukan, ya seperti itu sudah old wisdom, apa yang sudah kita ketahui sejak lama, yang itu dilakukan, dilestarikan di desa, apa kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi sebelum desa yang tertinggi, mari melukis di sini desa. Sebelum sampai ke para desa. Mungkin itu saja kata saya. Maturnya.
ya teman-teman. Saya pikir kalau pangeran memerintahkan dan memitahkan itu ya kita sami wa ta'na, kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir wes tinggal pokoknya kita gabung-gabung, yang punya lebih sedikit rezeki nyumbang, dan besok Mas Kevin bisa kita ongkosi, walaupun dia pasti nolak gitu ya. Gitu. Tapi kita suka dulu ya. Jadi pokoknya gitu ya, namanya Rebu kan kayak gitu ya, yang punya ilmu sedikit ya nyumbang ke sini gitu kan. Jadi yang punya waktu, pasti Anda semuanya punya waktu, orang kita tahu Anda pengangguran gitu. Jadi yang punya waktu ya pasti disumbangkan gitu. Intinya adalah gotong royong. Kalau bahasanya Soekarno, Pancasila diserap, kita rangkum menjadi Trisila, dan ketika Trisila peras lagi menjadi satu, maka lahirlah gotong royong. Gotong royong ini tafsirnya sangat panjang, ya desa tadi itu, karena sumber gotong royong ini ada di desa. Dan saya pikir Kenduri Cinta tanpa pernah menyebut istilah gotong royong, sudah sejak awal berdiri itu gotong royong terus. Apalagi Andi ini, benerin listrik, masang listrik sampai sekarang kan nggak pernah profesional di Kenduri Cinta, uang nggak pernah dibayar. Tapi dia tahu bahwa ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip para desa tadi, desa kecil, surga kecil di dunia. Jadi Kenduri Cinta saya pikir ini potongan surga kecil di dunia. Mas Toto ini mengurai tentu dengan perspektif yang berbeda, karena beliau ini agak-agak sedikit liberal gitu ya. Kalau Ustadz Nur Somad ini kan agak-agak ekstrim kanan ya, gitu kan. Tafsirnya, hadisnya, ayatnya itu oh enggak Ustadz, ayat tadi Jazer Somad ini agak sedikit kanan dia. Senengnya tuh yang agak keras gitu ya. Hot dia ya kan. Dia kalau di jazz bagian drumnya itu. Nah, Mas Toto ini agak beda ya kan, sedikit liberal lah ya kan. Dia kalau stick ya, kalau nyanyi dia agak nari-narinya ada. Monggo Mas Toto, tepuk tangan bareng-bareng. Saya kira saya dijuluki liberal itu salah besar. Saya liberal itu hanya di hal-hal tertentu saja. Selebihnya saya adalah orang yang sangat fundamental. Saya mau menyinggung apa yang diutarakan Pak Nur Somad tadi tentang bagaimana kalau agama tidak memberi inspirasi, tidak memberi perubahan dan bahkan menjadi berhala yang sulit sulit dihancurkan. Saya kira justru sekarang yang diperlukan adalah bagaimana kita membuat front perjuangan Islam, bukan front pembela Islam. Kalau pembela itu kan pihak lain yang menolong. Nah kalau pihak dalam itu berjuang, jadi sih bener jadi front pembela Islam dan front perjuangan Islam. Foto-foto FPI, foto. Ya, kalau pembela Islam berarti bukan Islam, karena dia pihak luar Islam yang menolong Islam. Ya kan kalau pembela kasus itu kan mesti pengacara itu kan bukan orang yang terkena kasus toh. Orang tahu termikir loh. Oke. Yang kedua yang dari Sabang tadi menyangkut soal para itu kalau di desa adalah tempat untuk untuk mengeringkan kayu padi atau jagung di atas tungku, itu namanya para. Nah, jadi makanya sinden-sinden di wayang itu selalu kan nyanyiannya kan para desa, para bangun. Jadi orang desa itu membangun gitu. Nah tapi pertanyaannya kalau mau melukis para desa itu masih ada apa enggak, itu jadi soal gitu loh. Gitu loh. Kalau saya bergerak di pedesaan itu menurut saya sudah nggak ada, karena desa itu sudah tidak lagi menjadi para sekarang. Itulah. Desa hanya berurusan dengan
melakukan hidup sendiri-sendiri dengan kalau kepala desanya juga bagian dari bukan yang mengatur kehidupan desa, enggak. Dia cuma urusannya KTP, pajak dan sebagainya. Nah itu yang ini geser, jadi apa nanti masuk ke dalam ayat ini mengandung urusan satu urusan mengubah kiblat dari menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, ini maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Nabi Muhammad memang sudah punya sensitivitas politik. Wah ini gawat nih kalau nggak diubah ke Ka'bah itu atau apa ini mohon nanti Pak Nur Somad bisa menjabarkan lebih lanjut. Tetapi bagi saya ini kan orang pedesaan yang mencoba untuk selalu bergerak dari berjuang tadi. Menurut saya mengubah kiblat itu peristiwa itu kan orang butuh tidak hanya otaknya saja yang diberi informasi, tetapi juga dibutuhkan peristiwa. Nah peristiwanya adalah bagaimana orang sholat kira-kira 4 tahun atau berapa ya Pak Nur Somad itu setelah perintah sholat itu Ka'bahnya diubah itu orang sudah biasa menghadap ke mana gitu tiba-tiba diubah ke lain arah. Artinya ini perubahan arah. Nah saya kira ini juga bisa, kalau menurut saya ini juga bisa strategi, bisa metode, juga bisa simbol tentang arah itu, termasuk mau melukis masa depan itu arahnya apa. Sambil lukis itu bisa yang nggak jelas lukisannya itu apa dengan aliran kalau abstrak pula lebih silopa menahi. Mau melukis abstrak atau apa nih arah ini. Jadi itu peristiwa perpindahan. Tetapi juga di dalam ayat ini juga terkandung keterangan-keterangan yang berkaitan dengan bahwa umat Islam ini sebetulnya juga bagian dari penengah dari ekstrim yang paling kiri dan paling kanan atau paling atas dan paling bawah, intinya di tengah-tengah dari segala segala ekstremitas tadi itu. Nah saya kira ini juga menyangkut namanya juga tafsir, itu bisa kita tafsirkan dengan kalau mau perubahan ya harus berani pindah kiblatnya diubah gitu. Kalau saya begitu, karena kiblat yang lama itu udah nggak bisa dipertahankan kan, bisa dalam pengertian seperti itu. Namanya juga geser gitu, masuk kiblatnya cuma bukan jazz namanya, itu bisa pop atau rock atau apa gitu loh. Jazz itu kiblatnya berubah-ubah gitu, sesuai dengan dengan keyakinan yang sedang diperjuangkan tadi itu. Jadi saya kira kiblat ini juga merupakan kunci dari apa yang disebut perjuangan. Mungkin juga nanti juga bisa diuraikan di sana Pak Nur Somad soal ini, alasan, dan saya kira juga dari sisi metodologi. Saya kira itu saja dulu, dan saya sedang tertarik karena begini. Tadi Sabrang bicara soal para desa, tapi juga ada kata dari desa yang cukup lama dilupakan, yang saya kira digembor-gemborkan oleh keplok itu mesti kafir liberal ini. Ini sebetulnya disebut merdeka. Merdeka itu artinya di situ adalah bagaimana hidup sejahtera, bahagia dan patut. Nah, ini kepatutan ini. Nah saya baru dikasih tahu teman Bu Dewi itu, ternyata ada negara, tapi ini negaranya kecil nih di dekat Tibet sana, yang
yang apa namanya, target utamanya negara itu adalah bagaimana menciptakan masyarakat itu bahagia. Masyarakat itu bahagia. Nah, saya nggak tahu itu kebetulan negaranya kecil gitu, nah Indonesia itu cocok apa enggak gitu loh. Intinya sebenarnya bahagia. Dan ya gitu, nak bahagia gitu, sejahtera gitu. Nah dulu ukuran petani itu bahagia, sejahtera itu kalau tidak punya hutang. Tetapi ketika modernisasi pertanian, justru negara memperkenalkan apa yang disebut kredit Bimas Inmas. Nah, disitulah sebenarnya sejarah mulai meletakkan bahwa petani punya hutang. Nah, mulai saat itu sebenarnya petani sudah tidak bahagia sejahtera karena punya hutang. Nah, ini saya kira nanti kita bisa bicarakan secara kontekstual seperti apa, tetapi juga kita juga bisa membawa satu pemahaman yang sifatnya spiritual, yang pemahaman-pemahaman yang sifatnya mungkin bisa jadi pada era sekarang bisa jadi tidak masuk akal dan sebagainya. Oke, sementara itu dulu.